Mengaum. Awo. Saat naga angin meraung, angin tiram bertiup dan banyak bilah angin menyapu langit. Ruang yang ditinggalkan tampaknya telah terkoyak oleh bilah angin ini. Serangan kuat ini langsung mengubah ekspresi Yang Gong dan Yao Li. Formasi spiritual yang telah diaktifkan Suwon Er sangat kuat. Itu mungkin pada tingkat yang sama dengan formasi spiritual Golden Revolution, Mu Chen. Sudah pasti bahwa bahkan seseorang di fase awal tingkat Shenpo akan mati jika itu mengenai mereka. Sebelum semua ini terjadi, Mu Chen sangat berhati-hati dan membuat Suwon Er bersembunyi dengan tenang untuk penyergapan. Dia telah mengatakan padanya untuk diam-diam menyiapkan formasi spiritual, sehingga dia bisa mengaturnya begitu sesuatu yang buruk terjadi. Mu Chen tahu bahwa Suwon Er nyaris tidak memiliki pengalaman tempur. Karena itu, dia tidak bisa membiarkannya bertarung melawan orang lain dalam pertempuran langsung. Alih-alih, dengan membuatnya bersembunyi, dia akhirnya bisa menampilkan kekuatan yang seharusnya dia miliki. Situasi saat ini membuktikan bahwa prediksi Mu Chen memang benar. Tanpa orang-orang mengganggunya, formasi spiritual yang diatur Suwon Er sama sekali tidak kalah dengan miliknya. Wajah Yang Gong dan Yao Li berubah saat mereka menatap naga angin yang mendekat. Jelaslah bahwa mereka telah merasakan fluktuasi energi spiritual yang bahkan mereka akan takuti. Jika mereka terkena serangan seperti itu, pasti mereka akan menderita kerusakan yang fatal. Tidak mudah untuk membunuh kita. Namun, Yang Gong dan Yao Li bukan individu biasa. Mereka tidak pernah merasa putus asa, bahkan dalam keadaan seperti itu. Sebaliknya, mereka mengeluarkan teriakan dingin saat mereka mencengkeram tangan mereka sendiri. Kemudian, segumpal cahaya dilepaskan dari tangan mereka masing-masing. Jelum-jelum ledakan. Energi spiritual yang lebat keluar dari telapak tangan mereka. Pada saat ini, Ye Qingling dan yang lainnya memperhatikan bahwa perisai besi hitam telah terbentuk di depan Yang Gong. Perisai besi hitam ditutupi dengan ukiran misterius, dan fluktuasi unik terpancar darinya. Dan di depan Yao Li, tungku batu abu-abu telah muncul. Tungku batu juga memiliki fluktuasi energi spiritual yang kuat. Di permukaan, ia juga memiliki banyak ukiran cahaya yang unik. Perisai roh obsidian. Tungku batu roh. Kata-kata ini secara bersamaan diteriakkan oleh Yang Gong dan Yao Li. Kemudian, perisai dan tungku langsung mengeluarkan kilatan menyilaukan saat mereka melindungi mereka berdua. Blar. Pada saat naga angin akhirnya tiba, ia telah membangun momentum yang cukup dan dengan keras menabrak perisai hitam dan tungku batu. Gelombang kejut energi spiritual yang tangguh langsung bergema. Seret-seret desir. Dua sosok ditembak jatuh dari udara dengan canggung. Namun, mereka buru-buru menstabilkan sikap mereka saat kaki mereka mendarat di tanah. Perisai hitam dan tungku batu berubah redup dan akhirnya menghilang di tangan mereka. Tapi dari penampilan mereka berdua tidak menderita banyak kerusakan. Artefak spiritual. Setelah Ye Qingling memperhatikan adegan ini, hatinya sedikit tenggelam. Baru saja, Yang Gong dan Yao Li berdua mengeluarkan artefak spiritual yang benar-benar membuatnya terkejut. Latar belakang keluarga mereka benar-benar mengesankan. Pada saat ini, ekspresi Yang Gong dan Yao Li bergetar. Jika bukan karena artefak spiritual mereka berdua benar-benar akan dibunuh oleh gadis kecil itu. Kamu akan pergi dan menangkap gadis kecil itu. Aku akan menghentikan Ye Qingling. Yang Gong berkata dengan suara serius. Pada saat ini, dia telah menyingkirkan sikap riangnya. Gadis kecil itu terlalu luar biasa. Jika formasi spiritual lain yang kuat muncul, mereka pasti akan menderita. Baik. Yao Li juga memahami hal ini, jadi tanpa berpikir lebih jauh, dia segera mengangguk dan bergegas menuju lereng jauh tempat Suwon Er berada. Berhenti di sana. Melihat sikap Yao Li terhadap Suwon Er, wajah Ye Qingling langsung berubah. Dia buru-buru bergegas keluar. Namun, tepat ketika dia pindah, Yang Gong telah muncul di depannya. Dia tersenyum dan berkata, "Cantik, kau harus bermain denganku sebagai gantinya." Hehe, kita bisa bermain kuda-kudaan atau burung-burungan. Jika kamu berani menyentuh adikku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Mata Ye Qingling benar-benar dingin.
Energi spiritual yang tebal melonjak keluar dari tubuhnya dan dia menyerang Yang Gong dengan ganas. Haha. Yang Gong tertawa. Namun, dia tidak berani terlalu ceroboh. Ye Qingling tidak lebih lemah darinya, jika dia meremehkannya, maka dia pasti akan membayar harganya. Jadi, dia juga mendorong energi spiritualnya ke batas saat dia menghadapinya. Beluar ledakan. Mereka berdua pergi keluar, energi spiritual mereka meletus, menghancurkan batu-batu besar dan pohon-pohon di dekatnya berkeping-keping. Tepat ketika Yang Gong memulai perjuangannya melawan Ye Qingling, Sun Er, yang berada di lereng gunung yang jauh, melihat Yao Li, yang mendekat dengan niat membunuh. Dia terkejut dan segera berlari ke hutan di belakangnya. Yao Li, yang awalnya tegang dan waspada terhadap Sun Er, menyaksikan adegan ini dan benar-benar terkejut. Jelaslah bahwa dia tidak pernah mengira Sun Er, yang membuat dia dan Yang Gong merasa pucat, akan segera melarikan diri. Yu, mau pergi kemana kamu bocah? Namun, Yao Li dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Sun Er bahkan lebih berbahaya daripada Ye Qingling. Jika dia menyembunyikan diri dan diam-diam mengatur formasi spiritual, mereka tidak akan beruntung untuk bertahan hidup lagi. Dia benar-benar harus menangkapnya. Seret-seret desir. Energi spiritual yang tebal melonjak dari tubuh Yao Li. Kemudian, dia mengejar Sun Er seperti badai. Energi spiritual gemuruh melonjak melalui tungkai dan tulang Mu Chen seperti banjir. Saat ia mengedarkan seni pagoda agung dengan seluruh kekuatannya, ia terus-menerus menyerap aura spiritual murni dari jamur Shenpo Yin Yang. Pada akhirnya, itu semua mengalir ke lautan auranya dan memberdayakan roda cahaya energi spiritual di dalamnya berfluktuasi. Bless. Ketika energi spiritual yang padat masuk, roda cahaya energi spiritual terus meluas. Akhirnya menjadi seukuran telapak tangan orang dewasa, dan area di sekitar roda cahaya ditutupi dengan lampu. Itu memiliki penampilan alam semesta yang luas dan misterius. Mu Chen merasakan energi spiritual di dalam aura lautnya meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, namun pikirannya perlahan-lahan menjadi tenang. Dengan seni pagoda agung yang beredar dengan kekuatan penuh, dia akhirnya menelan bagian terakhir dari energi spiritual murni dari jamur Shenpo Yin Yang. Begitu bagian terakhir memasuki roda cahaya energi spiritualnya, perasaan aneh langsung memenuhi hati Mu Chen. Perasaan ini seolah-olah riak abadi telah muncul di musim semi yang tenang dan tenteram. Pada saat ini, roda cahaya energi spiritual telah sepenuhnya berhenti beredar. Gelombang energi spiritual berdesir di permukaan roda cahaya. Kemudian, Mu Chen memeriksa energi spiritual yang menyembur keluar dan berkumpul di permukaan roda cahaya energi spiritual. Energi spiritual bertemu dan, begitu cahaya tersebar, sosok cahaya mungil, yang duduk bersila, telah muncul di atas roda cahaya energi spiritual. Itu sangat buram, namun sepertinya sangat mirip dengan Mu Chen. Tetapi karena terlalu buram, tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas. Dalam sekejap sosok cahaya mungil terbentuk, perasaan misterius muncul dalam hati Mu Chen. Dia segera berkonsentrasi dan perubahan muncul dalam pandangannya. Dia benar-benar berubah menjadi sosok mungil yang duduk bersila di atas roda cahaya energi spiritual. Jadi, inikah yang disebut roh? Mu Chen menyadari bahwa ini mungkin perubahan terbesar sebagai tahap Shenpo dibandingkan dengan tahap Linglun. Begitu dia memadatkan roh ini, dia benar-benar telah melangkah ke alam tahap Shenpo. Pikiran Mu Chen cepat menyatu dengan roh mungil, dan dia membuka matanya. Sosoknya dengan cepat bergerak, dan dia muncul di luar bunga mandala. Kemudian, dia tersenyum ketika dia menatap burung 9 nether di dalamnya. Pada saat ini, burung 9 nether langsung menjadi waspada setelah melihat sosok mungil di luar. Begitu seorang manusia mencapai tahap Shenpo, mereka akan memiliki kemampuan untuk menelan esensi jiwa binatang spiritual. Dengan kata lain, Mu Chen akhirnya mendapatkan ukuran untuk menghadapinya sekarang. Tidak pernah meragukan betapa menariknya itu bagi manusia. Selama mereka menelan esensi jiwa, mereka akan bisa mendapatkan kemampuan yang kuat dari burung 9 nether. Bagi banyak ahli kungfu, ini sangat menggoda. Hehe. Roh mungil itu menyeringai di burung 9 nether, dan itu menimbulkan tawa jahat. Seperti yang diharapkan, manusia benar-benar tidak baik.
Api hitam burung 9 meter langsung naik dan pikiran penuh dengan kemarahan bergema di dalam laut aura Mu Chen. Jika kamu ingin menelan aku tidak akan membiarkan kamu lolos begitu saja. Burung 9 meter membentangkan tangan lembutnya saat berteriak dengan marah. Roh mungil menyaksikan burung 9 meter yang bereaksi berlebihan dan benar-benar tak bisa berkata-kata. Dia berkata tanpa daya, tapi aku tidak pernah mengatakan bahwa aku ingin menelanmu. Api hitam naik dari tubuh burung 9 meter langsung membeku. Itu skeptis ketika bertanya, lalu mengapa kamu datang ke sini? Aku baru saja memadatkan roh, jadi aku ingin menunjukkannya padamu. Suara Mu Chen dipenuhi dengan ejekan. Jelaslah bahwa dia sengaja bertindak seperti ini. Burung 9 meter tidak pernah memberinya wajah. Jadi, sekarang dia bisa menyiksanya, dia merasa sangat puas. Burung 9 meter akhirnya menyadari arti di balik tindakan Mu Chen dan kemarahan langsung memenuhi matanya. Tangannya yang mengeluarkan api hitam menyapu sangat keras ke penghalang cahaya. Enyahlah! Tante-tante yang kejam ini, Mu Chen tersenyum. Dia berkata dengan serius, tenang. Aku akan menepati janjiku. Aku mengerti bahwa aku akan mendapat banyak manfaat jika aku menelan kamu. Tapi tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, aku memandang rendah orang-orang yang bahkan tidak bisa menepati janji. Karena itu, kamu tidak perlu khawatir. Jika bukan karena bantuan kamu, aku mungkin tidak akan punya ayah lagi. Burung 9 meter perlahan melipat tangannya. Meskipun matanya masih dipenuhi dengan keganasan, kedalaman matanya telah melunak. Meskipun bajingan ini cukup pendendam, setidaknya dia masih cukup menarik untuk dilihat. Setelah Mu Chen selesai mengucapkan kata-kata ini, ia mengendalikan roh mungil dan mengembalikannya ke roda cahaya energi spiritual. Selama dia bisa memasuki tahap Shenpo, roh mungil ini akan mampu secara otomatis beredar seni pagoda agung. Itu akan mencapai efek kultivasi. Selain itu, begitu ia mulai beredar seni pagoda agung dengan tubuhnya sendiri, kultivasinya akan 2 kali lebih efektif. Dengan demikian, roh mungil ini sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Tahap Shenpo benar-benar mengesankan. Mu Chen memuji. Pikirannya terfokus saat dia menyelesaikan sirkulasi terakhir seni pagoda agungnya sebelum akhirnya keluar dari kondisi kultivasi. Blus-blus. Tetapi pada saat ini, dia merasakan suara mendengung muncul dari dalam tubuhnya. Dia sedikit ragu dan hati-hati merasakan suara mendengung ini. Kemudian, dia menemukan bahwa gelombang informasi tiba-tiba muncul dari hatinya. Mu Chen memeriksa informasi yang dikirimkan kepadanya dan sedikit kejutan memenuhi hatinya. Apakah dia benar-benar mengaktifkan sesuatu dalam seni pagoda agung karena terobosannya ke dalam tingkat Shenpo? Seni pagoda agung yang ditinggalkan ibu benar-benar misterius. Mu Chen mengumpulkan pikirannya dan benar-benar membaca informasi yang diberikan kepadanya. Tampaknya seni spiritual misterius tersembunyi di dalam informasi. Blar-blar-blar ledakan. Energi spiritual yang tebal meletus di udara di luar lembah. 2 tokoh telah saling bertabrakan dengan energi spiritual gemuruh seperti angin kencang bertabrakan. Pada saat ini, Ye Qingling berkelahi dengan Yang Gong, dan tak satu pun dari mereka yang menahan kekuatannya. Mereka sepenuhnya menunjukkan kekuatan tahap Linglun. Meskipun kekuatan mereka serupa, seiring berjalannya waktu, Ye Qingling mulai mendapatkan posisi di atas angin. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang keluar dari tahap Lingdong dan telah mengalami cobaan di dalamnya. Apakah itu pengalaman pertempuran atau kekuatan mental, dia jauh lebih luar biasa daripada Yang Gong. Dia telah meningkatkan kekuatannya secara perlahan dan mantap, sementara yang terakhir mengandalkan banyak sumber daya untuk mencapai tahap Linglun. Dengan demikian, kekuatan Yang Gong sedikit lebih tidak stabil jika dibandingkan dengan kekuatan Ye Qingling. Jelas bahwa Yang Gong menyadari tekanan yang datang dari Ye Qingling. Ekspresinya langsung menjadi serius, dan dia tidak berani mengalihkan perhatiannya ke tempat lain saat dia bertarung dengan sekuat tenaga. Sementara pertempuran ini terjadi, pasukan yang dibawa oleh Yang Gong dan Yao Li telah bergegas untuk berperang melawan Wang Sheng dan yang lainnya. Tetapi karena perbedaan jumlahnya, sisi Ye Qingling dengan cepat dirugikan. Situasi mulai terlihat suram bagi mereka. Haha.
Wahai gadis ramping, orang-orangmu tidak akan tahan lagi. Apakah kamu masih berencana untuk melawan kami dengan keras kepala? Yang Gong tertawa dan mencoba menggunakan kata-kata untuk mengalihkan perhatian Ye Qingling. Namun, saat dia tertawa, serangan Ye Qingling menjadi semakin kuat. Jika dia diganggu oleh yang lain, itu tidak akan membantu situasi sama sekali. Karena itu, jika dia benar-benar ingin membantu Wang Sheng dan yang lainnya, dia harus mengalahkan Yang Gong sesegera mungkin. Karena keganasan serangan yang meningkat secara tiba-tiba, Yang Gong benar-benar terkejut dan tidak berani berbicara mesum lagi. Ketika dia berkonsentrasi, dia mulai merasa bahwa gadis ini benar-benar licik. Sementara pertempuran antara Yang Gong dan Ye Qingling telah memasuki klimaks, beberapa orang menyaksikan pemandangan itu secara rahasia dari dekat. Orang bisa tahu berdasarkan penampilan mereka, itu adalah klan Ge. Pada saat ini, mata mereka tertuju pada pertempuran. Mata mereka berbinar-binar ketika mereka jelas berdiri untuk mendapat manfaat besar dari pergumulan itu. Kakak. Tampaknya Yang Gong tidak bernasib baik di hadapan Ye Qingling. Ge Qing berbisik saat dia menyaksikan pertempuran. Tidak perlu terburu-buru. Ye Qingling tidak memiliki jumlah pria yang cukup, dan mereka akan segera dikalahkan. Selanjutnya, Yao Li sudah mengejar gadis kecil itu. Selama dia menangkapnya, Ye Qingling akan sepenuhnya ditekan. Ge Hai mencibir. Tapi yang aku ingin tahu adalah apa yang terjadi dengan Mu Chen itu. Dia belum membuat gerakan apapun sejak awal. Mungkinkah dia sudah mendapatkan jamur Shenpo Yin Yang dan sedang berusaha menelannya di lokasi ini? Jika dia berhasil menelannya, jika dia maju ke tahap Shenpo, Ge Qing berkata gemetar pada pikiran itu. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menelan jamur Shenpo Yin Yang? Terbukti dengan ketidakhadirannya bahwa bajingan itu bertaruh untuk menelannya. Namun, dia melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Setelah Ye Qingling dan yang lainnya dikalahkan, Yang Gong dan lainnya akan memasuki lembah. Ketika itu terjadi, si idiot itu, yang duduk dalam kondisi kultivasi yang rentan, akan berada di ambang kematian. Ge Hai tersenyum jahat saat dia berbicara. Dan jika secara kebetulan, dia bertarung melawan Yang Gong sampai akhir yang pahit, itu akan menjadi saat ketika kita muncul di depan mereka. Kakak benar-benar bijaksana. Ge Qing memiliki ekspresi bahagia. Ge Hai benar-benar telah memikirkan seluruh proses dan tahu apa yang harus dilakukan. Mari kita lihat bagaimana kamu, Mu Chen, mengatasi rintangan saat ini. Diar. Di langit, energi spiritual melonjak keluar dari telapak tangan Ye Qingling, dan memancarkan cahaya menyilaukan yang bertabrakan dengan Yang Gong. Fluktuasi energi spiritual, terlihat dengan mata telanjang, menyebar. Sementara Yang Gong mundur-mundur selusin langkah, Ye Qingling hanya mundur 3 langkah. Namun, dia tersenyum dan menunjuk ke bawah. Di lokasi itu, Wang Sheng dan yang lainnya benar-benar dikelilingi. Sepertinya bawahan kamu telah jatuh ke tangan kita. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Mata Ye Qingling dingin. Fluktuasi energi spiritual muncul dari telapak tangannya. Pada saat ini, dia bersiap untuk menyerang sekali lagi. Haha, aku ingin melihat kekuatanmu. Seringai dingin tiba-tiba terdengar dari dekat. Ye Qingling terkejut dan buru-buru menoleh. Pada saat ini, ekspresinya berubah secara drastis. Dia melihat Yao Li mendekati lokasi ini dengan cepat, dan, di tangannya, dia mencengkeram seorang gadis kecil yang disekap. Suon Er. Ye Qingling terdiam. Kakak, aku minta maaf. Mata Suon Er memerah karena malu. Dia sangat tidak memiliki pengalaman tempur. Dengan demikian, meskipun cukup kuat, ketika dia menyerang secara sembunyi-sembunyi, kemampuan tempurnya akan segera menurun. Yao Li. Jika adikku mengalami cedera, aku akan membunuhmu bahkan jika aku harus kehilangan nyawaku. Ye Qingling menatap Yao Li. Saat kata-kata ini diucapkan, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang kaya. Wajah Yao Li sedikit berubah. Dia tahu betapa menakutkannya seorang wanita gila ini. Karena itu, dia tidak ingin terlalu memprovokasi Ye Qingling dan menjawab, selama kamu menyerahkan jamur Shenpo Yin Yang, aku akan membiarkannya pergi. Ye Qingling mengepalkan tangannya dan menggigit bibirnya. Bagaimana menurutmu? Yao Li mencengkeram bahu Suon Er yang lembut dengan sedikit kekuatan.
Dalam sekejap, gadis kecil itu langsung mengeluarkan tangisan yang menyakitkan, dan mulutnya bergerak-gerak. Matanya juga berubah menjadi warna merah yang lebih dalam, saat dia berjuang untuk menahan air matanya. Suwon-er berangsur-angsur mengerti bahwa tempat ini bukan tempat yang sama seperti sebelumnya. Di sini, dia tidak bisa berharap memiliki perlindungan dan cinta semua orang. Begitu Ye Qingling mendengar tangisan menyakitkan Suwon-er, tubuhnya sedikit bergetar saat dia merasakan sakit di dalam hatinya. Jika aku jadi kamu, aku akan diam-diam melepaskannya. Tepat ketika Ye Qingling merasakan sakitnya tangisan Suwon-er yang menyengat di dalam hatinya, sebuah suara yang dipenuhi dengan kemarahan terdengar diikuti oleh sosok yang dengan cepat bergegas keluar dari lembah. Siapa itu? Yao Li menatap sosok cahaya, dan ekspresinya berubah. Seret desir. Sosok itu mengabaikan tangisan Yao Li dan muncul di depannya seperti hantu. Dengan tangan mengepal, ia mengirim pukulan ke kepala Yao Li. Dari atmosfer pukulan ini, itu mungkin akan menerbangkan kepala Yao Li jika itu mengenainya. Kau menginginkan kematian. Melihat ini, Yao Li benar-benar marah. Energi spiritual menyembur keluar dari tubuhnya, dan dia menembakkan pukulannya sendiri tanpa ragu-ragu. Pukulannya bertabrakan dengan sengit dengan pukulan lain yang diledakkan ke arahnya. Blar-blar ledakan. Tapi saat tinju ini bertabrakan satu sama lain, ekspresi Yao Li berubah secara drastis, dan gelombang rasa sakit menembus lengannya. Energi spiritual orang lain sangat sombong dan telah secara paksa menghancurkan energi spiritual yang menutupi tinjunya saat ia masuk ke tubuhnya. Tubuh Yao Li bergetar, dan dia buru-buru terhuyung mundur. Pada saat ini, rasa manis memenuhi tenggorokannya. Tepat ketika Yao Li terhuyung mundur, lengan sosok cahaya itu melesat dan menyambar Suwon-er dari cengkeramannya. Kemudian, energi spiritual sosok itu menyebar, dan itu mengungkapkan ekspresi Mu Chen yang tampak dingin. Kakak Mu Chen. Melihat ekspresi yang akrab ini, Suwon-er langsung berteriak dengan gembira. Setelah itu, matanya memerah dan dia berkata dengan frustrasi, bajingan itu mencengkeramku terlalu keras Kak. Itu sakit loh Kak. Pergi ke kakakmu. Kakak baik hati ini akan memberinya pelajaran untukmu. Mu Chen tersenyum pada Suwon-er. Makasih kakak Mu. Suwon-er tersenyum mengangguk dan tubuhnya melompat ke pelukan Ye Qingling. Ye Qingling menatapnya dengan hati-hati sambil cukup tertekan. Hei anak muda, siapa kamu? Yao Li menatap Mu Chen dengan muram. Di sampingnya, mata Yang Gong juga sepenuhnya waspada. Mu Chen, yang tiba-tiba muncul, membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman. Kamu menginginkan jamur Shenpo Yin Yang, kan? Sayangnya aku baru saja menelannya. Mu Chen tersenyum pada mereka berdua saat dia berbicara. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Yao Li dan Yang Gong langsung berubah dingin. Mereka mengertakkan gigi seolah-olah ingin merobek Mu Chen menjadi potongan-potongan. Mereka telah mengamati jamur Shenpo Yin Yang untuk waktu yang cukup lama. Tetapi karena mereka takut satu sama lain, mereka sekarang gagal mendapatkannya. Mereka tidak pernah berharap bahwa, pada akhirnya, tindakan mereka akan menguntungkan Mu Chen dengan sedemikian rupa. Kamu berani mencuri barang itu, yang aku inginkan. Sampah bodoh! Yang Gong berteriak keras dan bertukar pandang dengan Yao Li. Dia segera berteriak, ayo kita singkirkan dia! Baru saja, dia melihat Mu Chen memukul mundur Yao Li. Dengan demikian, dia tahu bahwa Mu Chen cukup tangguh dan dia tidak berani melawannya sendiri. Seret-seret desir. Tapi sebelum mereka berdua bisa mengelola serangan, Mu Chen sudah membuat langkah pertama. Dengan ekspresi dingin, energi spiritual hitam gelap melonjak dari tubuhnya dan menyerbu ke awan. Kepadatan energi spiritual berkali-kali lebih kuat daripada sebelum kemajuannya. Jadi ini adalah kekuatan tingkat Shenpo. Mu Chen merasakan energi spiritual seperti toren di dalam tubuhnya dan tidak bisa membantu tetapi merasakan kenyamanan yang muncul bersama dengan itu. Dia meluruskan dua jarinya dan ujung jari-jarinya langsung menyala. Dengan suara fu, mereka dengan cepat membentuk tombak cahaya emas sepanjang 3 meter dan menikam Yang Gong dan Yao Li dengan kecepatan kilat. Wus-wus ledakan. Begitu mereka memperhatikan tombak, Yang Gong dan Yao Li buru-buru mengedarkan energi spiritual mereka.
Keduanya melepaskan pukulan kuat. Namun, pukulan mereka terhempas begitu mereka melakukan kontak dengan cahaya keemasan. Sedikit kejutan langsung memenuhi mata mereka. Jadi energi spiritual hitam pekat sebenarnya sangat mendominasi di area ini. Seret desir. Tubuh Mu Chen dengan cepat muncul di depan mereka lagi. Dia segera meninju. Tapi kali ini, 3 segel cahaya hitam muncul di permukaan tinjunya. Gelombang hitam yang berhimpitan keluar dari tinjunya. Bom belar. Ketika 3 segel cahaya hitam meletus, Yang Gong dan Yeoli merasa kedinginan ketika mereka mendeteksi fluktuasi pekat yang datang dari segel cahaya hitam. Mereka segera menyatukan tangan mereka, dan perisai hitam dan tungku batu muncul kembali. Jediar. 3 segel kematian tanpa batas meledak. Energi spiritual saling tumpang tindih dan mengeluarkan dampak yang kuat pada perisai hitam dan tungku batu. Itu membuat perisai hitam dan tungku batu langsung berubah redup, karena terbang kembali ke tangan pemiliknya masing-masing. Puki-puki. Ketika mereka menyaksikan artefak spiritual dipaksa kembali, ekspresi Yang Gong dan Yeoli menjadi pucat. Keduanya benar-benar terkejut saat mereka memuntahkan seteguk darah. Mereka tidak bisa percaya bahwa Mu Chen, yang berada di level yang sama dengan mereka, sebenarnya sekuat ini. Dia mampu sepenuhnya menundukkan mereka berdua. Menjalankan. Pada saat ini, mereka berdua mengerti bahwa mereka akhirnya bertemu dengan pasangan mereka. Mereka bertindak tegas dan segera mundur saat mereka menyeka darah di mulut mereka. Dan kemana kamu berencana pergi? Dalam mata Mu Chen, cahaya dingin melintas. Dia segera mengaktifkan langkah bayangan spiritual dan berubah menjadi banyak bayangan. Sebelum Yang Gong dan Yeoli bisa bereaksi, dia sudah muncul di depan mereka. Sebuah cahaya keemasan bersinar dari ujung jarinya seperti tombak emas bermata tajam berhenti di depan tenggorokan mereka. Aura cepat dan sengit langsung membuat darah segar keluar dari kulit dan tenggorokan mereka. Jika kamu berani bergerak 1 langkah lagi, aku akan membunuhmu bajingan.